Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa semua yang sudah membuka link materi yang sudah saya berikan ya. Silakan disimak dan dipahami. Dalam kesempatan kali ini, pertemuan keempat kita akan membahas mengenai proses input rekening pada program Mayop versi 23. Nah, adapun langkah-langkah untuk menginput data pada program Mayop versi 23 adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya pertemuan kemarin, pertemuan ketiga kita sudah membuka atau membuat data perusahaan ya, nama perusahaan, kemudian nomor teleponnya berapa, kemudian jenis dari usahanya itu apa. Nah, itu sudah kita tentukan ya pada pertemuan ketiga. Nah, sekarang ini kita melanjutkan dari pertemuan ketiga kemarin ya. Langsung saja langkah-langkahnya untuk menginput data pada program Mayop versi 23. Yang pertama adalah klik 2 kali pada program Mayop yang ada pada desktop atau klik start, kemudian pilih Mayop versi 23. Nah, tinggal diklik kayak gitu ya untuk membukanya. Nah, kemudian muncul kotak dialog seperti pada sisi sebelah kanan. Nah, bisa diperhatikan ya, ada open, create, explore, what's new, kemudian excite. Excite itu untuk keluar. Nah, kemudian klik open karena kita sudah memiliki data perusahaan, maka kita tinggal membukanya ya, tidak usah membuat lagi karena kemarin kita sudah membuatnya. Nah, klik open, cari lokasi penyimpanan data Mayop sebelumnya. Nah, pada pertemuan kemarin kalian menyimpan data Mayopnya di mana? Nah, silakan dicari ya PT. Dalam hal ini saya menggunakan PT Mubarokah ya. Terserah kalian memiliki PT-nya apa, mungkin kemarin membuatnya itu apa ya. Kemudian klik open. Nah, setelah itu pada tampilan sign on, nah akan muncul sign on gitu ya. Seperti tampilan di atas ya. Jadi kalian ini membuka link materi saya sambil mengoperasikan Mayop ya. Nah, pada tampilan sign on di atas, Anda dapat mengatur password untuk memberikan pengamanan pada data. Nah, silakan dibuat passwordnya ya. Tapi untuk penggunaan pembelajaran supaya kalian terhindar dari lupa dan lupa ya. Karena setiap mahasiswa berbeda-beda, jadi tidak perlu mengatur password dan langsung klik OK. Jadi tidak perlu membuat password, tapi apabila nanti kalian digunakan untuk mengatur perusahaan kalian sendiri, maka harus disertakan password. Jadi hanya bendahara yang mengetahuinya. Tapi dalam hal ini kita sebagai pembelajaran tidak perlu menggunakan password ya. Kemudian langkah yang keenam, selanjutnya akan muncul setelah diklik OK ya, akan muncul company file activity. Aktifkan pilihan keempat ya, pilihan keempat I want to mark this company file as read only. Nah, itu pilihannya digunakan ketika akan membuat file menjadi file yang hanya dapat dibuka tanpa bisa diubah. Jadi tetap tidak bisa diubah. Nah, pilihan yang pertama, I want to activate my company file online. Nah, itu digunakan pilihan jika akan membuat file secara online. Jadi tidak perlu ya. Tidak perlu menggunakan file secara online. Kemudian, I want to activate my company file by phone. Nah, apabila kalian mau membuka file dengan menggunakan perangkat mobile atau handphone ya. Kemudian yang ketiga, pilihan yang ketiga, I want to activate my company file later. Nah,
Pilihan ini digunakan pada versi trial. Versi ini memberikan jangkauan waktu 30 hari untuk dapat menggunakan file yang sudah dibuat. Setelah lewat 30 hari, file yang sudah dibuat masih dapat dibuka, tetapi tidak dapat diubah lagi karena statusnya menjadi read only, hanya bisa dibuka tanpa bisa diubah. Pada versi lain, Mayop memberikan jangka waktu 60 hari. Jadi boleh memilih yang ketiga, boleh memilih yang keempat ya. Nah, dalam hal ini contohnya memilih yang keempat ya. Silahkan yang memilih ketiga juga boleh ya, aktifkan yang ketiga lah nanti. Pada ini setelah dipilih, klik continue ya. Kemudian muncul pada tampilan berikutnya muncul jendela yang akan meminta Anda melakukan verifikasi data yang difungsikan untuk memeriksa apakah ada data yang rusak atau error. Nah, di sini silahkan dicentang kemudian klik yes. Nah, kemudian muncul seperti ini lagi. Program akan memberitahu Anda bahwa proses verifikasi mungkin memerlukan waktu tergantung besar kecilnya ukuran file perusahaan. Nah, sudah ada tampilan seperti ini ya, seperti di sisi kanan. Nah, klik OK. Nah, kemudian muncul setelah verifikasi selesai akan muncul jendela menginformasikan status verifikasi seperti di bawah ini. Nah, klik OK. Nah, kemudian muncul seperti ini ya, langsung ada akun banking, sales, purchase, inventory, card file. Nah, di sini di atasnya command centernya read only ya, read only itu sudah PT Mubarokah. Nah, jadi data kita sudah masuk ya. Kemudian menyusun daftar akun. Mayop sendiri memiliki dua jenis akun. Yang pertama adalah header account. Kemudian yang kedua detail account. Nah, header account adalah akun atau pos yang menampung total nilai dari suatu kelompok akun yang berisi detail akun. Nah, detail akun sendiri merupakan akun atau pos yang akan menampung suatu transaksi. Nah, berikut ini merupakan tabel klasifikasi akun. Nah, silahkan di screenshot, boleh ditulis, dipahami. Nah, ini untuk mengingat-ingat ya, aktiva atau aset. Nah, itu ada fixed asset, account apa ini? Other current asset. Nah, itu ada bank, itu penjelasannya ya, penjelasan akunnya. Itu contoh akunnya di dalam Mayop itu cash in bank atau petty cash, kemudian account receivable, kemudian merchandise, inventory, prepaid, rent. Nah, itu silahkan dipahami ya. Ini fixed asset, harta tetap yang umur ekonomisnya lebih dari satu periode akuntansi. Nah, ini nanti masuknya ke fixed asset. Nah, contohnya itu apa? Bangunan gitu ya. Itu kan melebihi satu periode akuntansi ya. Bangunan itu tidak 1 tahun ganti, tapi tidak ganti dalam satu periode. Misalkan waktu waktu kemudian kendaraan. Nah, itu juga ya sama. Nah, mungkin diganti ketika sudah 5 tahun gitu ya, waktu penyusutannya dan lain sebagainya. Kemudian other asset, yaitu harta lain-lain yang tidak termasuk harta lancar dan harta tetap. Contoh akunnya adalah stock investment.
Kemudian utang atau liability. Nah, ini sudah ada akun-akunnya, tipe akun, penjelasan akun, dan contoh akun. Misalkan di liability itu ada credit card. Nah, kemudian account payable, kemudian dividend payable, accrual expense, kemudian bank loan, PPN payable. Nah, selanjutnya modal menunjukkan equity atau menunjukkan kekayaan bersih perusahaan. Nah, contoh akunnya adalah common stock, kemudian retained earning. Kemudian pendapatan income itu menampung akun-akun yang berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Sales of merchandise, sell discount. Nah, kemudian harga pokok penjualan atau cost of sale. Nah, cost of sale ini menampung akun-akun yang berkaitan dengan harga pokok penjualan barang dagang. Nah, contoh akunnya adalah cost of goods sold, purchase return. Nah, itu bisa dilihat ya nanti di di akunnya, di akun di Mayopnya. Beban expense berisi akun-akun yang berkaitan dengan beban operasional perusahaan. Kemudian pendapatan lain-lain, other income, itu terdiri dari akun-akun yang menampung pendapatan yang bukan berasal dari usaha pokok perusahaan. Contoh akunnya adalah late fees collected. Kemudian beban lain-lain atau other expense itu terdiri dari akun-akun yang menampung beban yang terjadi tetapi bukan berkaitan dengan usaha pokok perusahaan. Contoh akunnya adalah bank service charge. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memasukkan saldo awal atau menginput rekening awal. Nah, dalam hal ini aturan utama dalam menginput saldo awal adalah Anda harus mengetahui posisi saldo awal normal masing-masing akun. Nah, bagi akun yang dicatat tidak sesuai dengan saldo normalnya, maka saldo yang dimasukkan harus diberi tanda kurung atau minus. Nah, itu menandakan bahwa saldo itu dicatat dengan tidak sesuai dengan saldo normalnya ya. Akun-akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya diantaranya adalah, nah ini tabelnya. Tabel akun yang posisi saldonya tidak sesuai saldo normal pada Mayop. Nah, ada allowance for the full debt. Nah, itu tipe akunnya adalah account receivable. Nah, saldo normalnya tipe akun tersebut masuk ke dalam debit. Nah, sedangkan posisi saldo akun itu ada di kredit. Nah, nanti dikasih kurung ya. Kemudian fixed asset. Fixed asset itu masuk ke dalam saldo normalnya adalah tipe akun debit. Padahal posisi saldo akun adalah kredit. Nah, nanti disesuaikan saja ya. Ketika tidak sesuai dengan saldo normalnya, maka diberi kurung atau diminuskan ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada purchase discount, cost of sale. Nah, itu debit juga, tapi pada posisi saldo akunnya adalah kredit, nanti dikurung gitu ya. Untuk menginput rekening awal, kita memiliki 3 cara. Cara yang pertama adalah melalui edit account. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, buka tampilan account list. Nah, silahkan dipilih ya account list, kemudian pilih salah satu akun yang akan dimasukkan saldonya. Klik tanda panah putih yang di sebelah kiri pada account list ya. Kemudian klik edit.
atau klik edit. Nah, itu opsi ya. Bisa diklik edit atau tanda panah yang warna putih. Kemudian masukkan saldo akun pada field opening balance. Nah, itu ya yang sudah ditanda panah warna merah. Opening balance, nah nanti diisi 1.224.000, oh bukan, 122.431.700 rupiah. Nah, kemudian setelah diisi, klik OK dan lanjutkan pengisian saldo akun dengan cara yang sama sampai semua saldo pada data neraca saldo di bab 2 terisi. Kemudian cara yang kedua melalui account opening balance. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buka menu setup balance. Kemudian pilih menu account opening balance sehingga muncul jendela di bawah ini. Nah, silakan dipilih setup, kemudian balance, account opening balance. Nah, muncul seperti ini ya, account opening balance, tampilan seperti ini. Masukkan saldo masing-masing akun pada kolom opening balance. Nah, ada ya di sebelah kiri opening balance. Ingat aturan input saldo pada tabel di atas, yaitu akun yang posisi saldonya tidak sesuai dengan saldo normal, tipe akunnya harus diberi tanda kurung atau tanda minus seperti ini. Nah, itu sudah terisi ya. Sudah terisi. Nah, pastikan amount left to be allocation sudah menunjukkan angka 0 rupiah. Nah, ini ya. Di bawah itu, di paling bawah itu sudah 0 rupiah. Nah, hal itu menunjukkan bahwa neraca saldo yang diinput sudah in balance atau tidak ada selisih antara posisi debit dengan posisi kreditnya. Apabila angka belum menunjukkan 0, karena pemasukan saldo belum benar, lakukan pengecekan ulang atau penghitungan manual jika diperlukan. Kemudian cara yang ketiga melalui Easy Setup Assistant. Langkah-langkahnya adalah buka menu Setup, Easy Setup Assistant, pilih menu akun. Kemudian pada tampilan akun Easy Setup Assistant, klik menu Open Balance di sebelah kiri ya. Masukkan saldo seperti tadi, langkah kedua masing-masing akun pada kolom Opening Balance. Ingat aturannya tadi ya. Kemudian pastikan non-live sudah menunjukkan 0 rupiah. Jika sudah selesai, klik close. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipraktekkan ya apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.